Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Wah, sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Karina, gimana kabarnya Karina hari ini? Luar biasa. Kalau Kak Ana? Oh iya, Karika juga luar biasa kabarnya. Karika juga yakin kita yang di rumah, anak-anak yang di rumah juga pasti penuh dengan sukacita. Walaupun di tengah situasi seperti ini kita tidak bisa ikut sekolah minggu bersama teman-teman, tapi Karika percaya bahwa di rumah kita tetap ada persekutuan bersama dengan keluarga. Nah, saat ini kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita, tapi mari sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan lagi bagi setiap kami, sehingga kami boleh lagi masuk dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun di tengah situasi saat ini kami tidak bisa bertemu, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, tapi kami bersyukur ada sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kami. Pada pagi hari ini mari Engkau Allah menuntun dan menolong, memberkati sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan baik, dan segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, karena kasih-Nya begitu indah dari apapun. Karika undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa? Pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita masih mau tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita mau tetap bersorak, kita mau tetap memuji Tuhan.
tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bahwa hanya ada satu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bahwa hanya Dia yang mengasihi kita, bahwa hanya Dia yang menjagai kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Sekali lagi kita katakan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku, Dia menjagai. Dia mengasihi, mengasihi aku. Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari sekali lagi kita katakan, hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia
mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai, Dia menjagai aku, Dia menjagai, Dia menjagai. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan akan firman-Mu melalui kitab suci. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, apa kabarnya semuanya? Sudah lama tidak berjumpa dengan Kak Pintor ya. Nah, pasti kalian semua sudah kangen banget ke gereja ya. Kami juga yang di gereja sangat-sangat merindukan teman-teman untuk bisa sama-sama lagi kita ibadah. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, sebelum itu Kak Pintor mau tanya dulu. Siapa daripada kalian yang sudah sebelumnya pernah lihat benda yang ada di layar kalian ini? Apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ini adalah balon. Tetapi ini bukan balon yang biasa loh. Ini adalah balon gas atau yang disebut biasanya sebagai balon gas helium. Isinya adalah semacam zat kimia yang bernama helium. Nah, sehingga membuat balon ini bisa terbang dan mengambang di udara. Nah, ada satu hal yang paling membahagiakan loh, paling menyenangkan kalau main balon ini apa yuk? Ketika kita melepaskannya, sehingga balon ini bisa terbang ke udara. Tetapi sebelum balon ini bisa terbang ke udara, seperti yang ada di gambar kalian, yang ada di layar kalian semua, ada satu syaratnya. Ayo, apa yuk? Coba kira-kira supaya balon ini bisa terbang ke udara, ada yang tahu gak gimana caranya? Satu-satunya cara supaya balon ini bisa terbang ialah dengan merelakannya dan melepaskannya. Biasanya kan di balon udara itu, balon gas itu ada tali rafia atau tali pita yang mengikat ke balon itu. Nah, kita harus mau melepaskan tali itu supaya balon itu bisa terbang ke udara. Nah, itulah salah satu syarat, satu-satunya syarat supaya kita bisa senang melihat balon-balon berterbangan di udara. Nah, hari Kamis lalu kita sudah memperingati satu hari raya yang besar bagi kita orang percaya atau orang Kristen, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang tahu hari kenaikan Yesus itu hari apa? Nah, hari kenaikan Yesus itu adalah cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus kita kembali ke surga. Nah, teman-teman, dalam pelajaran Alkitab kita hari ini, kita akan belajar dari satu kitab yang namanya Kitab Kisah Para Rasul. Yang kita akan mendapatkan daripadanya, kita akan belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih jauh, mari yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dulu. Boleh? Kita baca sama-sama ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul ayat 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh ikutin ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dari Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kitab Kisah Para Rasul yang teman-teman yang kalian sudah baca itu ditulis oleh seseorang yang namanya adalah Lukas. Tentu tidak asing, bukan? Pasti teman-teman sudah pernah dengar Lukas. Nah, Lukas ini selain menuliskan kitab Kisah Para Rasul, tetapi sebelumnya dia juga sudah menuliskan satu kitab lain, yaitu Injil Lukas. Nah, teman-teman pasti tidak asing ya, sudah pernah mendengarnya tentu. Nah,
di dalam kitab ini, Kisah Para Rasul, Lukas menunjukkan atau mengirimkan kitabnya ini kepada satu orang sahabatnya, namanya adalah Theophilus. Nah, sama-sama kita katakan yuk, Theophilus, 1, 2, 3. Theophilus. Nah, kitabnya ini ditujukan ataupun dikirimkan kepada Theophilus ini untuk mengingatkan kepada Theophilus bahwa sebelumnya Tuhan Yesus telah diceritakan segala sesuatu. Sebelumnya di Injil Lukas telah diceritakan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus, baik tentang perkataannya, tentang ajarannya, sampai kepada kenaikannya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa sebelumnya itu ia telah memerintahkan Roh Kudus untuk memberikan perintah kepada mereka melalui Roh Kudusnya. Nah, di gambar yang kedua ini teman-teman pasti tahu kan apa? Nah, ini adalah kubur. Kubur siapa? Bukan lain adalah kuburnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, di dalam kubur ini pasti teman-teman tahu kan kisahnya, di mana kurang lebih 40 hari yang lalu itu Tuhan Yesus bangkit dari kubur ini. 2000 tahun yang lalu ya, bukan tahun ini ya, bukan tahun 2020. Nah, di dalam kubur ini sebelumnya, 3 hari sebelumnya, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk mengorbankan nyawanya bagi kita semua, orang-orang berdosa, dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematiannya, dan buktinya adalah kubur itu kosong ketika Maria Magdalena dan juga orang-orang menjenguk untuk melihat kubur itu. Nah, dan yang selanjutnya kita akan lihat bahwa setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan dia bangkit dari kuburnya sehingga kuburnya kosong, selama 40 hari Yesus itu ternyata ada di bumi. Ngapain yuk? Ayo, ada yang bisa tebak gak? Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus di bumi, dia itu muncul atau menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Selama 40 hari. Bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi seperti yang Kak Pintor bilang sebelumnya tadi, dia juga menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena, dia juga pernah menunjukkan kepada Kefas, dan juga dia pernah menunjukkan kepada hampir kurang lebih 500 orang. Nah, selama 40 hari itu dia menunjukkan dirinya untuk apa? Sebenarnya satu tujuannya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang bangkit dari kematian. Nah, selama 40 hari inilah Yesus juga berbicara tentang kerajaan Allah sebelum dia naik ke sorga. Nah, teman-teman, suatu ketika Tuhan Yesus sedang makan dengan murid-muridnya ya, setelah dia bangkit ya ini ya, ketika dia sedang makan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus memerintahkan kepada para murid-muridnya dengan melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem atau tempat di mana pada saat itu mereka tinggal dan berada, tetapi mereka disuruh menunggu di Yerusalem, untuk menantikan apa? Menantikan janjinya Bapa, ya, seperti yang tertulis di dalam ayat yang kelima dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-1. Di sana dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu adalah janji Bapa yang diberikan kepada murid-murid, sehingga mereka belum boleh pergi ke daerah lain. Mereka harus menetap di Yerusalem. Nah, tetapi pada satu hari mereka disuruh atau Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke satu daerah namanya Betania. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya, ada salah satu kelas di DSPI, kelas sekolah minggu, ada namanya kelas apa? Betania, ada kelas Philadelphia, ada kelas Antioquia. Nah, Betania itu nama satu tempat atau satu daerah di Israel yang jaraknya kurang lebih 3 km dari Yerusalem. Dan pada saat itu mereka harus berjalan kaki loh ke sana. Nah, mereka menuju Betania untuk menuju satu tempat yang namanya adalah Bukit Zaitun. Nah, tempatnya seperti ini yang teman-teman bisa perhatikan di layar. Nah, di Bukit Zaitun itulah Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Yesus Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, seperti yang sudah kita baca di awal bagian firman Tuhan tadi. Nah, teman-teman, sesudah mengatakan itu semua, Tuhan Yesus kemudian
diangkat ke surga. Wow, luar biasa kan? Belum ada loh manusia yang seperti Tuhan Yesus yang tiba-tiba terangkat ke surga. Mungkin ada kisah yang sama seperti Henokh dan juga Nabi Elia. Tetapi yang seperti kisah Tuhan Yesus ini belum ada. Di mana pada saat itu ada awan kemuliaan yang menutupi. Dan Yesus naik sehingga lama-kelamaan awan itu menutupi sehingga lama-lama Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi. Nah, pada saat awan menutupi itu, benar-benar Tuhan Yesus tidak terlihat lagi. Jadi Yesus benar-benar naik ke surga. Nah, sementara Yesus naik ke surga, ternyata ada orang-orang, ada murid-muridnya yang melihat itu semua. Dan mereka sangat sungguh-sungguh memperhatikan ketika Yesus naik ke surga itu. Nah, ketika mereka sedang menatap ke surga, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Tiba-tiba ada 2 malaikat Tuhan dengan berjubah putih datang menghampiri mereka dan berdiri di dekat mereka dan berkata kepada orang-orang atau murid-murid pada saat itu yang memperhatikan ke atas. Katanya malaikat itu begini, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Teman-teman bisa baca itu di ayat yang ke-11. Nah, maka setelah kejadian itu teman-teman, itu adalah kejadian yang sangat paling luar biasa yang sampai saat ini kita peringati, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah puncak dari kisah Tuhan Yesus di muka bumi. Dari mulai kelahirannya, perjalanannya Tuhan Yesus, dia melayani orang-orang, menyembuhkan banyak orang, dan juga dia berkhotbah sampai akhirnya dia mati di kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Nah, itu cerita yang sangat luar biasa bagi kita semua. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah kejadian itu teman-teman tahu apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka para murid-murid yang ada di situ kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan sesampainya di Yerusalem, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang semakin setia dan mereka taat untuk mengikuti arahan Tuhan Yesus, di mana mereka akhirnya bersekutu dan berdoa di Yerusalem. Para murid-murid Tuhan Yesus dan beberapa orang lain. Nah, apa yang sebenarnya kita bisa dapatkan pelajaran dari kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ini ya? Ayo, pasti teman-teman penasaran kan? Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ini ialah bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya selama 40 hari kepada orang-orang banyak, khususnya kepada murid-murid pilihannya. Itu tujuannya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Tuhan Yesus itu bukan dongeng, bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi Yesus atau Tuhan kita itu benar-benar hidup. Dialah Allah kita yang turun ke bumi, yang patut kita sembah dan muliakan. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ini ialah bahwa kita ditunjuk oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya Yesus. Wow, luar biasa kan? Artinya apa yuk? Kita dilibatkan, kita diikutkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pelayan-pelayannya. Kita diangkat jadi anak-anaknya dan diberikan kemampuan, yaitu namanya kuasa, untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus ke seluruh dunia. Nah, tentu teman-teman bukan artinya harus menyebarkan atau menyampaikan Tuhan Yesus ke seluruh dunia ya, naik pesawat ke luar negeri, tidak. Tetapi maksudnya ialah teman-teman bisa saksikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kalian melalui perkataan kalian yang baik, melalui sikap kalian yang baik, yang sopan, yang menghargai orang-orang di sekitar kalian, sehingga mereka tahu, oh, bahwa ini anak-anak Tuhan Yesus. Nah, ketika itu mereka nanti akan menjadi penasaran dan ingin tahu siapa sih Tuhan yang disembah oleh anak-anak Tuhan yang baik ini. Nah, kemudian mereka nanti akan mendapat jalan, pasti akan dituntun oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya bisa bersama-sama dengan kita menjadi orang-orang percaya. Teman-teman rindu nggak? Nah, untuk itu kalian semua telah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Nah, menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, luar biasa kan? Nah, yang ketiga apa yuk yang kita bisa pelajari dari kisah kenaikan Tuhan Yesus ini? Yaitu bahwa
sesudah Yesus naik ke surga, ada satu janji yang dia berikan, bahwa dia akan datang lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi seperti balon yang tadi, ya kan, yang di awal Kak Pintor cerita, ketika kita mau senang atau mau bergembira, mau melihat balon-balon itu terbang di udara dengan cantiknya, maka kita harus merelakan balon tersebut. Nah, dalam kisah Tuhan Yesus, kita harus merelakan dia pergi. Tetapi kita diberikan penghiburan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dia akan mendahului kita ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita. Itu sebenarnya kenapa Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dia tidak meninggalkan kita. Mungkin teman-teman ada yang sedih loh, kenapa sih Tuhan Yesus nggak ada bersama-sama dengan kita saat ini? Kenapa sih Tuhan Yesus meninggalkan kita? Kan kita butuh Tuhan Yesus. Kita kan mau Tuhan Yesus ada di samping kanan kita, ada di sebelah kita, menolong kita setiap waktu. Enggak, teman-teman. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu naik ke surga tujuannya lebih baik lagi, lebih luar biasa dan istimewa bagi kita, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua di kerajaan surga, supaya semua orang percaya, kalian, Kak Pintor, Papa Mama, dan semuanya yang baik yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diangkat jadi anak-anaknya dan diberikan kuasa, yaitu kita jangan takut lagi, jangan sedih lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menemani kita. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka waktu itu Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan mengirimkan satu pribadi yang namanya adalah Roh Kudus untuk menemani dan menyertai kita. Dan itu terjadi hanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya kalau Yesus belum naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan menemani kita. Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan dicurahkan. Luar biasa kan kisah ini? Nah, jadi saat ini selama kita masih ada di bumi dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali setelah dia naik ke surga, apa yang kita lakukan, harus kita lakukan, ialah yang pertama, jangan takut dan jangan sedih. Kita harus tetap berbahagia dan bersuka cita. Dan kemudian juga mari kita selalu menanti-nantikan dia dengan memberitakan Injil dan juga memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa tetap jadi saksi-saksi Kristus melalui sikap hidup kita, melalui perkataan, melalui kesopanan kita, nurut sama orang tua, menghargai teman kita, menghargai guru kita, dan jangan lupa tetap rajin belajar. Nah, itulah yang namanya menjadi saksi-saksi Kristus yang mempersiapkan kita untuk membawa kemuliaan nama Tuhan di seluruh bumi. Nah, ini cerita tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya teman-teman semua yang ada di rumah diberkati ya. Nah, sebelum Kak Pintor mau menutup, mari yuk kita sebutkan satu kata, satu kalimat yuk kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Bisa ya? Terima kasih Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Amin. Nah, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus, di mana kami diberkati dan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami supaya kami punya tempat di surga. Bahkan ketika Tuhan Yesus di surga, Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus supaya kami semua tidak sedih, tidak takut, dan tidak goyah di dalam mengikuti dan juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami penghiburan dan juga pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai jumpa lagi ya di lain waktu dan juga dalam pertemuan ataupun pembelajaran Alkitab selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.